Kita akan lihat ya, ini di depan ini sudah ditempati ya, ditempeli ya, ditempeli. Oh, ini tahun dulu ya, jadi tahun ini belum ditempeli ini ya. Ini sebagai contoh aja ya. Ini ada tempelannya ini. Nah ini kapasitasnya hotel ini 915 jamaah, wilayahnya Masjidil Haram tinggal lurus saja ini. Tinggal lurus saja ini menuju ke Masjidil Haram. Kalau menggunakan mobil, kalau nggak macet ya 1 menit 2 menit udah nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya. Saat ini saya berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, dan sebentar lagi akan kedatangan Duyufullah atau Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah, yaitu jamaah haji. Maka dari itu seperti biasa ya, ketika menjelang musim haji, pelaksanaan haji ini Mas Sawi akan mereview ya hotel-hotel di kota Mekah, khususnya yang akan ditempati jamaah haji. Ini ya, saya berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah, dan ini saya berada di kawasan di mana hotel-hotel di sini biasanya dikontrak jamaah haji ya. Wabil khusus ini adalah jamaah haji dari Indonesia. Menurut informasi yang saya terima ya dari Kemenak ya, tahun ini wilayah yang dikontrak ya hotel-hotelnya oleh jamaah haji Indonesia itu ada 4 wilayah ya. Yang pertama adalah namanya Misfalah, yang kedua adalah Jarwal, yang ketiga adalah kawasan Raudhoh, yang keempat adalah kawasan Sisah ya. Maka dari itu secara khusus tahun 2025 ini saya akan mereviewnya. Yang pertama adalah di kawasan Misfalah. Ini saya berada di kawasan Misfalah ya, dan ini adalah hotel-hotel jamaah haji yang ada di kawasan Misfalah ya. Di kota Makkah itu seperti ini nih kawasan Misfalah. Misfalah ini wilayahnya luas banget ya, luas banget. Ini mencakup kawasan Bahutmah, juga dimasuk kawasan Misfalah. Dan Misfalah ini jaraknya ke Masjidil Haram berapa kilo ya? Ini jaraknya dari tempat saya berdiri ini menuju ke Masjidil Haram. Di sana tuh Masjidil Haram ya. Ini jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilo ataupun 1,5 kilo ya, 1,5 kilo. Akan tetapi jamaah haji itu ketika ke Masjidil Haram di perhotelan kawasan Misfalah ini ada yang namanya transportasi bis ya, bis shuttle bis ya, bis khusus yang disediakan oleh hotelnya ya menuju ke Masjidil Haram. Banyak mengatakan adalah bis sholawat, dan bis sholawat itu beroperasi 24 jam gratis ya. Jadi walaupun jaraknya ke Masjidil Haram ini sekitar 1 kilo atau 1,5 kilo, kita tidak disarankan jalan kaki ya. Karena apa? Ada transportasi bis. Kalau cuman sekali no problem ya, kita jalan kaki menuju ke Masjidil Haram. Tapi kalau sholat 5 waktu 5 kali kita bisa sakit, kecapean ya. Maka dari itu saya juga tidak menyarankan jamaah itu jalan kaki ya. Akan tetapi biasanya sih ya, jamaah haji itu ada waktu-waktu tertentu terpaksa mereka harus jalan kaki ya menuju ke Masjidil Haram. Sebagai contoh, ketika melaksanakan tawaf ifadah atau melaksanakan tawaf sa'i, ketika melaksanakan haji di puncak haji itu ya, biasanya memang kredit, bis-bisnya penuh. Mereka kalau dari Misfalah ini bisa jalan kaki karena jalannya pun tidak terlalu rumit ya, tinggal lurus saja ini ya. Ini lurus sudah mencapai Masjidil Haram. Kurang lebih kalau jalan kaki ya sekitar 15 menit sudah nyampe ya. Ini situasi dan kondisi hotel-hotel di kota Mekah. Ini namanya kawasan Misfalah. Misfalah ini tiap tahun dikontrak ya jamaah haji Indonesia ya, dikontrak oleh Kemenak ya, untuk jamaah haji Indonesia khususnya ya. Kita spill aja ya, kita lihat seperti apa sih hotel-hotelnya yang akan ditempati jamaah haji Indonesia ya. Kita lihat hotel-hotelnya seperti di depan ini ya.
akan melihatnya ya. Sekaligus ini berbagi bagaimana suasana kota Mekah ya di perhotelan jamaah haji. Di depan itu tahun kemarin ini ditempati jamaah Indonesia, kalau nggak salah itu dari Aceh ya. Ini Hotel Jauroh Al Mahabbah ini ya. Di depan tuh kemarin jamaah haji Indonesia ya. Dan di depan ini juga ini jamaah haji Indonesia. Kita cek aja ya. Ini hotel-hotelnya seperti ini ya. Dan hotel-hotel ini menampung, kapasitasnya bisa menampung ribuan jamaah ya. Bahkan ada sampai 5.000 kayak gitu ya. Ini hotel-hotelnya di kota Mekah nih ya. Dan ini ada progres baru ya, luar biasa di kawasan ini. Di hotel jamaah haji ini ada supermarket Bin Daud di sini ya. Ini bagus sekali ya, nanti ketika jamaah haji ketika belanja ke Bin Daud ini ya. Karena Bin Daud itu salah satu supermarket yang lengkap ya. Suasananya seperti ini ya, nanti kelak di musim haji di pagi hari seperti ini, nanti jamaah tuh bisa duduk-duduk di depan hotel. Dan biasanya kalau di pagi hari itu ada WNI juga ya, yang mereka jualan nasi, jualan kopi, jualan Indomie, jualan jajanan-jajanan Nusantara, biasanya ada ya. Walaupun kadang-kadang mereka juga dilarang ya dengan oleh oleh Baladiyahnya atau Satpol PP-nya dilarang, nggak boleh ya kadang-kadang. Ini sekali lagi ini kondisi perhotelan jamaah haji, mohon maaf ya, di Tanah Suci Mekah Al Mukarramah nih ya, di kawasan Misfalah ya. Jadi kalau dahulu di sebelum tahun 2023 ya, sebelum corona lah, hotel-hotel di jamaah haji ini ada sekitar 6 wilayah yang dikontrak ya. Yang dulu itu masuk Misfalah, Jarwal, Raudhah, Raudhah ya, kemudian Sisah, bahkan ada Aziziyah, ada juga Rebaks, ada juga Mahbasjin. Dan sekarang tuh tinggal 4 ya, cuman Misfalah, Raudhah, Jarwal, Sisah ya. Kemudian yang tereliminasi itu kawasan yang namanya Mahbasjin, kemudian Rebaksi. Kenapa ya kawasan Mahbasjin dan Rebaksi? Karena Mahbasjin dan Rebaksi itu salah satu saat ini ya, salah satu perhotelan jamaah umroh ya, bukan haji, jamaah umroh yang strategis ya. Apalagi Rebaksi itu jaraknya ke Masjidil Haram cuman kurang dari 1 kilo, bisa ditempuh jalan kaki. Dan sekarang sudah tidak lagi dikontrak jamaah haji Indonesia, khususnya Mahbasjin dan Rebak. Dan kita akan lihat ya, ini di depan ini sudah ditempati ya, ditempeli ya, ditempeli. Oh ini tahun dulu ya, jadi tahun ini belum ditempeli ini ya. Ini sebagai contoh aja ya, ini ada tempelannya ini. Nah ini kapasitasnya hotel ini 915 jamaah, wilayahnya Misfalah ini, Misfalah kota Mekah ini. Dan tahun kemarin tuh jamaah dari Jawa Timur ada yang di kawasan ini ya, di kawasan Misfalah ini ya. Ini salah satu hotel ya yang ditempati jamaah haji Indonesia tahun kemarin ya, Al Olayan Royal Hotel. Tahun ini sudah fix di kawasan Misfalah ini akan ditempati jamaah haji Indonesia. Akan tetapi karena ini masih beberapa minggu lagi, ini belum ditempelin ya anunya, pembagiannya untuk daerah mana itu belum ditempelin ya. Ini saya akan membagikan situasi dan kondisi kota Mekah nih ya, di perhotelan jamaah umroh di kawasan Misfalah ya. Oke, untuk selanjutnya ya, bukan saja saya akan melihat ini ya, kondisinya perhotelannya seperti ini, akan tetapi saya akan mencoba untuk menunjukkan ke kalian semuanya ya, apabila kalian ya hotelnya di kawasan Misfalah ini, kira-kira kalau ke Masjidil Haram tuh kalau jalan kaki lewatnya mana, kalau menggunakan shuttle bus lewatnya mana. Mas Sawi nanti akan menunjukkan, menelusuri menggunakan mobil ya. Ini ya, ini kondisinya nih ya. Sekali lagi perhotelan di kota suci Mekah Al Mukarramah ya, khususnya perhotelan jamaah haji di kawasan ini, namanya kawasan Misfalah ini ya, Misfalah kota suci Mekah Al Mukarramah. Dan Misfalah ini yang ngomong-ngomong ini dekat dengan rumahnya Mas Sawi ini ya. Kalau Mas Sawi kesini kawasan Misfalah ini jaraknya sekitar
7 menit sudah nyampe ya. Maka dari itu ini ya, jangan keras-keras ya. Jamaah haji yang ada di Mispalah ini nanti ya, kalau musim haji nanti bisa pesan oleh-oleh ke Mas Sawi ya. Berbagai macam jenis kurma, berbagai macam jenis coklat, berbagai macam jenis kacang-kacangan ya, termasuk minyak zaitun, kurma muda ya. Kurma muda itu dagangan andalannya Mas Sawi ya. Ini ya, sekali lagi ya, dengan kontak WA ya, jangan lupa ya, 082227224242 ya. Diantar di hotel-hotel di seluruh hotel Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Ini kondisinya ya. Ini perhotelan Jamaah Haji Kota Mekah kawasan Mispalah. Oke guys, untuk selanjutnya Mas Sawi akan menunjukkan ke kalian semuanya ya, bagaimana rutenya apabila kita menuju ke Masjidil Haram ya, menggunakan ini ya, Mas Sawi mau naik ini mobil andalan ini ya, number one on the world ini ya. Oke ya, kita akan menuju ke Masjidil Haram. Apabila kita menggunakan kaki, jalan kaki, lewatnya mana, seperti apa. Jadi Mispalah ini juga meliputi ada 2 jalan ya. Ini jalan yang jalur utama, ini namanya Syarek Khalil Ibrahim, ada juga yang Syarek Hijrah ya. Kalau kita ke Masjidil Haram, ini ya jalurnya ya. Ini kita menggunakan jalan kaki loh ini ya. Ini jalan kaki ya. Ini tinggal lurus saja ya. Kita akan menuju ke sana ya. Nah ini, kalau ke Masjidil Haram tinggal lurus saja ini. Tinggal lurus saja ini menuju ke Masjidil Haram. Kalau menggunakan mobil, kalau nggak macet ya 1 menit 2 menit sudah nyampe ya. Karena jalan kaki ya kurang lebih sekitar antara 15 menit sampai 10 menit ya. Ini ya, kalau jalan kaki menuju ke Masjidil Haram seperti ini ya. Apabila ketika puncaknya haji kan crowded ya, kalau kita nunggu bisnya nggak ada, kita jangan nunggu lama-lama ya, jalan kaki bisa ya, dan tidak jauh juga ya. Kalau kita rombongan juga tidak terasa ya, jalan kaki 10 menit 15 menit ini ya. Depan itu sudah dekat ya, sudah dekat Masjidil Haram tuh kelihatan dari sini ya, kalau kita jalan kaki. Tapi kalau belum puncaknya haji, kita memang sebaiknya kita naik bis saja ya, agar nggak capek. Ini sudah nyampe di depan ini. Ini di depan itu ada yang namanya jembatan itu ya, jembatan atau bahasa Arabnya kubri, itu sudah dekat dari situ ya. Oke, ini ya, di depan itu sudah dekat dengan Masjidil Haram ya. Ini sangat dekat sekali itu ya. Sekali lagi ya, kalau kita jalan kaki ini jalurnya ini ya, karena kita mungkin dilarang masuk lurus ke sana, kita putar balik aja ya. Ini ya, sekali lagi, ini apabila ke Masjidil Haram kita jalan kaki. Ini di depan ini sudah dekat dengan Masjidil Haram. Oke, untuk selanjutnya saya akan menelusuri perhotelan Jamaah Haji ya, hotelnya Jamaah Haji menggunakan mobil. Ketika kita menggunakan bis ya, bis dan jalan kaki itu jalurnya berbeda. Di kawasan Mispalah ini, kalau kita ke Masjidil Haram sholat 5 waktu, kemudian kita menggunakan shuttle bis atau bis yang disediakan oleh hotelnya, jalurnya berbeda, akan melewati wilayah Kude. Kemudian terminal bisnya yang ada di sekitaran Masjidil Haram itu namanya terminal bis Ajiyat ya. Itu perlu diingat ya. Terminal itu bahasa Arabnya apa Mas Sawi ya? Ini perlu ya. Terminal itu dalam bahasa Arabnya itu mahatoh. Mahatoh itu stasiun ya. Dan di sini mahatoh itu banyak bisa digunakan ya. Mahatoh pom bensin itu juga bisa dinamakan mahatoh ya. Mahatoh, kemudian stasiun kereta api juga mahatoh juga ya. Jadi mahatoh itu terminal itu juga dinamakan mahatoh, namanya mahatoh Ajiyat. Nanti kita kalau mungkin di Masjidil Haram lupa ya pulang ke terminalnya, kita bisa tanya ya ke orang Arab ya. Fan mahatoh Ajiyat ya, di kawasan Ajiyat, tepatnya di wilayah sampingnya hotel namanya Hotel Ajiyat Makarim di sana ya, atau tepatnya di sampingnya Hotel Grand Almasah. Yang pernah melaksanakan umroh tentu tahu ya Hotel Grand Almasah di sana, atau tepatnya di depannya Hotel Royal Masjid. Ini ya, kita akan menunjukkan ke kalian semuanya ya, ketika
kita melaksanakan haji. Kemudian hotel kita ini di kawasan Mispalah. Ini Mispalah tadi yang saya review jalan kaki tadi. Dan nanti saya akan menuju ke terminal bisnya seperti apa. Mas Awi akan tunjukkan ke kalian semuanya ya. Kalau kita menggunakan shuttle bis ya menuju ke Masjidil Haram ya, ketika melaksanakan haji, hotelnya di kawasan Mispalah ini memang agak memakan waktu ya. Mungkin waktunya sekitar sama ya, 15 menit atau 20 menit bahkan. Karena apa? Bisnya itu juga muter ya, menghampiri hotel yang lainnya ya, menghampiri hotel-hotel yang lainnya. Kadang-kadang kita juga nunggu juga ya, memang agak lama, tetapi kita tidak capek ya. Ini ya, ini di kawasan perhotelan jamaah haji di kawasan Mispalah ya. Ini di sini masih di kawasan Mispalah, dan kita akan tunjukkan ya bagaimana kalau ke Masjidil Haram. Jadi kalau ke Masjidil Haram tuh kalau di lampu merah, kalau kita dari sini ini belok kiri, nanti belok kiri ke sana ya. Ini ada taman ini ya. Ini taman, ini belok kiri, nanti tembus lampu merah. Di sana ada nampaknya lampu merah kawasan Kude ya. Kemudian belok kiri, nanti bisa sudah tembus ke Masjidil Haram juga. Agak jauh sih, lebih jauh menggunakan shuttle bis ya. Jadi kalau kita menggunakan bis ini mungkin jaraknya ke Masjidil Haram kurang lebih sekitar ya 3 kiloan atau 4 kiloan ya dari Mispalah ini. Kalau jalan kaki kita mungkin sekitar 1 kilo, 1,5 kilo nih. Ini ya, kita tunjukkan mulai dari sini ya. Jadi ini adalah ya, perhotelan jamaah haji di kawasan Mispalah ya. Di kawasan Mispalah, ini kawasan Mispalah nih. Semuanya ini kawasan Mispalah ini perhotelan jamaah haji. Di depan ini juga ya. Ini yang dikontrak jamaah haji Indonesia. Inilah jalur yang ditempuh apabila kita menggunakan shuttle bis. Nanti shuttle bisnya itu akan menunggu di depan hotelnya seperti ini ya. Contohnya ini ya, sebagai contoh hotel di depan sebelah kanan ini ya. Ini termasuk hotel yang dikontrak jamaah haji Indonesia. Kita cek itu masih ada tulisannya itu. Nah, itu ya. Itu masih ada ya tulisannya itu ya. Nah, itu masih ada tulisannya. Inilah salah satu hotel jamaah haji di kota Mekah di kawasan Mispalah. Dan nanti kalau ke Masjidil Haram tuh ini jalurnya. Kalau naik bis lurus ini ya, lurus ini ya. Kawasan ini adalah di depan ini juga ya hotel-hotel jamaah haji kawasan Mispalah, tapi bedanya ini nama beda jalan aja ya. Namanya ini di sebelah kiri saya ini Syarak Hijrah ya. Sebelah kiri ini juga hotel-hotel ya jamaah haji Indonesia. Ini masuk kawasan Mispalah kota suci Mekah juga ini kawasan Mispalah ini ya. Kawasan Mispalah ini ya, hotel-hotelnya ya seperti ini ya. Ini kelak ya sebagai gambaran para calon-calon tamu Allah, khususnya jamaah haji yang ingin melaksanakan haji tahun ini. Inilah kota suci Mekah, perhotelan jamaah haji di kawasan Mispalah ya. Nah ini kalau kita naik bis ini lewat sini ya. Depan itu nanti ada lampu merah ya. Di depan ini masuk kawasan namanya Kude ya. Namanya Kude. Nah ini adalah Kude ya. Agak jauh ya, memang jauh kalau naik bis, akan tetapi enak, kita nggak capek ya, tinggal duduk aja. Nah ini lampu merah di depan ini ya. Namanya ini lampu merah Kude ya. Ini depan itu ada polisi guys, kita off dulu. Nah ini masuk kawasan Kude ya. Kalau ke Masjidil Haram lewat jalurnya ini ya, kita kalau naik bis ya. Ya kita sekali lagi ya, kita akan mengenalkan ke para pemirsa YouTube-nya Mas Awi atau calon tamu-tamu Allah yang nanti melaksanakan ibadah haji. Seperti inilah kota suci Mekah Al-Mukarramah ya. Kalau kita menuju ke Masjidil Haram menggunakan bis nanti itu kelak seperti ini ya. Ini rutenya seperti ini ya. Ini rute-rutenya ini. Nah ini di depan sana itu ada Hotel Emiratin Tower. Di depan inilah dulu ya, dulu ini adalah termasuk hotel jamaah haji Indonesia, namanya Rebaksi ya, Rebaksi ya. Akan tetapi saat ini sudah tereliminasi ya, sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena Rebaksi ini strategis ya lokasinya dan dekat dengan Masjidil Haram, dan saat ini menjadi
tempatnya jamaah umroh ya, untuk nyewa hotelnya di sini karena ini dekat dengan Masjidil Haram. Dulu tahun 2024 kemarin ini masih disewa jamaah dari Indonesia ya. Dulu ini dari jamaah dari Lombok ya ini ya. Sekarang sudah enggak lagi ya. Karena mungkin nggak tahu ya sewanya terlalu mahal atau gimana, walau alam bisawab, saya nggak tahu ya. Dan ini kita sudah dekat dengan Masjidil Haram ya. Kalau kita hotel dari Mispalah, kalau naik bis ini rutenya di sini ya, melalui jalur ini. Nah, ini di depan tuh sudah, ini di kawasan Rebak sini ya, ini sudah hotel jamaah umroh nih ya. Ini sudah dekat dengan Masjidil Haram, dari sini tinggal kurang dari 1 kilo ya. Ini kalau naik bis memang agak jauh ya. Tapi ini yang direkomendasikan, yang telah diatur oleh kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan dari pihak Arab Saudi, pihak hotelnya ya ini ya. Di depan itu sudah Masjidil Haram, ini sudah dekat ini ya. Ini sudah dekat ini ya. Nah, itu sudah tampak kelihatan tuh ya. Hotel number 1 on the world-nya sudah kelihatan tuh. Dari sini ke Masjidil Haram tuh sudah dekat ini ya. Ya nanti ya kelak yang hotelnya di Mispalah nanti lewat jalurnya ini ya. Lewat jalur ini ya kalau ke Masjidil Haram, kalau naik bis ya. Kalau naik bis, sekali lagi ini pesan Mas Sawi, kalau melaksanakan umroh nanti ya jamaah haji, ketika ingin melaksanakan umroh jangan mendekati waktu sholatnya. Kenapa? Bermasalah ya. Kadang-kadang kalau bisnya nanti mendekati waktu sholat, diberhentikan di sini suruh muter balik. Sekarang terminalnya masih jauh di sana ya. Itu yang menjadi problemnya seperti itu ya. Ini sekali lagi ya kondisinya kota suci Mekah Al Mukarramah ini ya. Ini ya. Kondisi kota Mekah ini di jalur dari Mispalah menuju ke terminal bisnya ya. Apa kita melaksanakan ibadah haji, namanya terminal bis Ajiyat. Terminal bis saja di depan ini. Ini sudah dekat dengan Masjidil Haram. Dan di depan ini ya hotel-hotel jamaah umroh ya di kota Mekah. Jamaah umroh dan jamaah haji itu berbeda ya. Kalau ini, mohon maaf ada polisi guys. Dan ini hotelnya jamaah umroh ini dekat dengan Masjidil Haram ya. Kalau di sini nih, of course tentu saja ini yang menyewa nanti jamaah haji plusnya ini ya di kawasan ini ya. Di depan itulah yang namanya terminal bis Ajiyat Kota Mekah. Nah, ini ya termasuk bis-bisnya ini ya. Ini bis ini yang keluar dari terminalnya ini ya. Dan saat ini juga dipakai ya oleh jamaah umrah ya terminal bisnya. Bisa kelihatan kan? Ya ini di sebelah kiri. Kita buka aja kacanya ya biar lebih itulah di depan inilah namanya terminal bis Ajiyat ya. Terminal bis Ajiyat Kota Mekah ini ya. Nanti kelak turunnya di sini. Dan setelah turun dari sini nanti ya jamaah haji itu jalan kaki menuju ke Masjidil Haram, sudah dekat ya. Sudah dekat, kurang lebih sekitar 50 meter sudah nyampe ke Masjidil Haram ini ya. Ini terminal bis, sekali lagi ini adalah terminal bis Ajiyat ya. Sebelah kiri saya ini ya. Di bawahnya Hotel Jam-Jam itu ya, hotel number 1 on the world ini ya. Oke. Ini ya sudah fix ya, sudah clear ya. Dan di depan sana Masjidil Haram sudah dekat banget ya. Ya. Dan ini kawasan Ajiyat itu seperti ini. Kenapa terminal bisnya namanya Ajiyat ya? Karena lokasinya di kawasan Ajiyat ya. Oke, dan sekian tayang kali ini ya tentang review Mas Sawi di Hotel Jamaah Haji di kawasan Mispalah Kota Mekah ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya ya. Tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Mas Sawi mau pulang guys. Lewat terowongan ini dekat rumahnya Mas Sawi ini. Ini dari sini menuju ke rumahnya Mas Sawi sangat dekat banget. Kisaran 5 menit sudah nyampe rumah Mas Sawi kalau kawasan ini. Bye.